Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam, kapanpun sahabat menonton video ini. Kami ucapkan selamat datang di channel Lansia Sehat, tempat di mana kita saling belajar, berbagi, dan menguatkan satu sama lain dalam menjalani masa tua yang sehat, bahagia, dan penuh makna. Apa kabar hari ini, sahabat channel Lansia Sehat? Semoga suasana hati sahabat dalam keadaan gembira, tenang, dan penuh rasa syukur. Semoga tubuh pun dalam kondisi yang sehat, bugar, dan tetap semangat menjalani aktivitas harian. Hari ini, kami ingin menyapa sahabat semua dengan lebih dekat. Kalau sahabat berkenan, tuliskan di kolom komentar, sahabat berasal dari daerah mana, usianya berapa, dan bagaimana kondisi kesehatan hari ini. Kami sangat senang bisa saling mengenal. Apalagi jika sahabat mau bercerita tentang kebiasaan minum kopi di rumah, baik sendiri, bersama pasangan, anak, maupun cucu tercinta. Sahabat lansia yang luar biasa, usia bukanlah penghalang untuk tetap aktif, ceria, dan berkarya. Justru di usia 60 tahun ke atas, kita punya kesempatan luar biasa untuk memperhatikan diri sendiri dengan lebih bijak. Salah satunya adalah dengan menjaga pola hidup, termasuk memilih minuman yang menyehatkan tubuh dan jiwa. Nah, dalam video kali ini, kita akan membahas secara mendalam tentang kopi pahit. Mungkin sebagian sahabat sudah terbiasa minum kopi setiap pagi atau sore, namun belum tahu sepenuhnya apa saja kandungan dan manfaat kopi pahit bagi kesehatan tubuh lansia. Tapi tenang saja, di awal video ini, kami tidak langsung membahas kandungan ilmiah atau fakta-fakta medis, karena yang paling penting adalah hati yang tenang dan jiwa yang damai. Maka dari itu, izinkan kami mendoakan terlebih dahulu untuk seluruh sahabat channel Lansia Sehat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, berikanlah kesehatan yang sempurna kepada para sahabat kami yang sudah memasuki usia lansia. Limpahkanlah kekuatan pada tubuh mereka, ketenangan pada hati mereka, dan semangat pada setiap langkah hidup mereka. Jauhkan mereka dari penyakit berat, beri mereka kemampuan untuk merawat diri, dan bahagiakan mereka bersama keluarga tercinta. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat semua, kami percaya bahwa menjaga kesehatan di usia lanjut bukan hanya soal makanan dan olahraga, tapi juga tentang kebahagiaan, rasa disayangi, dan kualitas hidup yang terus meningkat. Banyak di antara kita yang mungkin bertanya-tanya, apakah kopi masih aman dikonsumsi di usia lanjut? Apakah kopi pahit benar-benar punya manfaat atau malah berbahaya bagi jantung? Nah, semua pertanyaan itu akan kita bahas tuntas, tapi bukan dengan gaya yang rumit atau terlalu teknis. Kami akan bawa sahabat menyusuri informasi ini secara perlahan, menyenangkan, dan penuh wawasan praktis yang bisa langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan bersama-sama menggali kebenaran tentang kopi pahit dari berbagai sisi, mulai dari sejarahnya, kandungannya, manfaatnya, hingga kisah-kisah nyata dari para lansia yang merasakan dampaknya secara langsung setelah rutin mengonsumsi kopi pahit. Kami ingin mengajak sahabat semua untuk tidak buru-buru menilai, tetapi membuka diri untuk memahami dengan sudut pandang yang seimbang. Mungkin ada sahabat yang selama ini tidak pernah minum kopi karena takut tekanan darah naik. Ada pula yang sudah berhenti karena dianggap tidak cocok. Tapi ada juga yang tetap menikmati kopi sebagai bagian dari ritual pagi yang membahagiakan. Manapun posisi sahabat sekarang, mari kita telah bersama-sama. Apakah kopi pahit memang bisa menjadi sahabat kesehatan para lansia? Sebelum kita masuk ke bab berikutnya, izinkan kami menyampaikan satu pesan penting. Tubuh kita adalah amanah. Apapun yang kita makan dan minum, hendaknya membawa manfaat, bukan mudarat. Termasuk secangkir kopi. Bila kita tahu cara mengelolanya, ia bisa menjadi sahabat, bukan musuh bagi tubuh. Dengan semangat itu, yuk sahabat semua, tetap semangat, siapkan hati dan pikiran, serta mungkin secangkir air hangat atau kopi tanpa gula di samping sahabat sebagai teman menonton video ini sampai selesai. Di bab selanjutnya, kita akan membahas, mengapa kopi pahit memiliki sejarah yang panjang sebagai minuman yang tidak hanya nikmat, tetapi juga penuh manfaat, bahkan sejak zaman nenek moyang. Tetap bersama kami di channel Lansia Sehat. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar sahabat tidak ketinggalan informasi penting lainnya seputar kesehatan lansia. Bab 2. Mengenal lebih dekat kopi pahit, bukan sekadar minuman pagi. Kopi, kata yang begitu akrab di telinga kita. Aroma khasnya seolah menjadi pertanda pagi telah dimulai, aktivitas telah menanti, dan semangat harus dinyalakan. Namun di antara begitu banyak jenis kopi yang ada, satu jenis kopi tetap bertahan sebagai pilihan banyak orang yang ingin sehat dan menjaga tubuhnya tetap bugar, yakni kopi pahit atau kopi hitam tanpa gula.
Sahabat channel Lansia Sehat yang kami hormati, di bab ini kita akan mengupas tuntas tentang kopi pahit dari sisi budaya, tradisi, hingga awal kemunculannya dalam kehidupan manusia, terutama lansia. Kita akan menjelajahi bagaimana kopi berkembang dari sekadar minuman pelepas, kantuk menjadi bagian dari gaya hidup sehat. Mari kita mulai dari akarnya. Asal-usul dan perjalanan kopi pahit. Kopi sudah dikenal sejak abad ke-9, ketika seorang penggembala kambing di Ethiopia melihat kambing-kambingnya menjadi lebih aktif setelah memakan buah dari pohon kopi. Cerita ini menyebar hingga ke Arab, di mana biji kopi mulai diolah dan dikonsumsi secara luas, terutama di kalangan sufi yang menggunakannya untuk tetap terjaga selama beribadah malam. Namun kopi pahit, kopi hitam tanpa gula, memiliki keunikan tersendiri. Di masa lalu, kopi diseduh tanpa tambahan apapun, hanya air panas dan bubuk kopi. Ini adalah bentuk murni dari kopi, yang mempertahankan seluruh zat aktif dan nutrisi alaminya. Tradisi ini masih hidup hingga sekarang, terutama di kalangan orang tua dan lansia di berbagai belahan dunia. Di Indonesia sendiri, kopi menjadi bagian dari budaya lokal. Kita mengenal kopi tubruk di Jawa, kopi saring di Sumatera, hingga kopi kental khas Toraja. Banyak orang tua yang terbiasa minum kopi pahit setiap pagi, bahkan sebelum sarapan. Mereka percaya bahwa kopi pahit dapat membantu, membersihkan tubuh, memperlancar buang air besar, dan membuat pikiran lebih segar. Tentu, zaman berubah. Kini kopi hadir dalam beragam bentuk. Ada yang ditambah susu, gula, krimer, hingga pemanis buatan. Sayangnya, semua tambahan ini mengubah komposisi alami kopi dan bisa berdampak negatif bagi tubuh, terutama bagi sahabat lansia. Maka, pilihan terbaik bagi sahabat adalah tetap mengonsumsi kopi dalam bentuk paling sederhana, kopi pahit. Apa itu kopi pahit sebenarnya? Kopi pahit adalah kopi yang diseduh tanpa tambahan gula, susu, krimer, atau bahan lainnya. Ia bisa menggunakan metode seduh tubruk, saring, French press, atau bahkan espresso, asalkan tidak dicampur apapun. Keaslian inilah yang membuat kopi pahit memiliki kandungan antioksidan dan senyawa aktif yang paling tinggi dibanding varian lainnya. Banyak orang mengira rasa pahit adalah hal buruk. Padahal, pahit pada kopi adalah tanda dari kandungan senyawa aktif seperti asam klorogenat, kafein, dan antioksidan yang bekerja sebagai penjaga tubuh dari kerusakan sel. Bahkan, para peneliti menyebutkan bahwa rasa pahit pada kopi adalah rasa pahit yang sehat. Bagi sahabat lansia, justru inilah yang menarik. Saat tubuh mulai menua, sistem metabolisme melambat, daya tahan tubuh berkurang, dan fungsi kognitif bisa menurun. Maka, memilih minuman yang tidak sekadar menyegarkan tapi juga menutrisi sangatlah penting. Dan kopi pahit bisa menjadi salah satu pilihan alami yang menyokong kesehatan tanpa efek samping gula atau bahan tambahan lainnya. Tradisi minum kopi pahit di kalangan lansia. Jika sahabat perhatikan, di banyak keluarga Indonesia, terutama di pedesaan atau perkampungan, kakek atau nenek seringkali sudah duduk di teras sejak pagi dengan segelas kopi pahit di tangan. Mereka menikmatinya perlahan, sambil membaca koran atau menonton televisi. Ada yang menyebut ini sebagai ritual pagi, yang membuat tubuh dan pikiran lebih siap menghadapi hari. Tradisi ini bukan tanpa alasan. Banyak lansia yang merasakan manfaat nyata dari kebiasaan ini. Salah satunya adalah lancarnya buang air besar setiap pagi. Rasa segar setelah menyeruput kopi juga membantu meningkatkan fokus, semangat, bahkan rasa percaya diri. Beberapa lansia bahkan menyebut bahwa minum kopi pahit membantu mereka merasa lebih hidup. Bukan hanya secara fisik, tapi juga mental. Mereka merasa tidak mudah lelah, lebih sabar, dan bisa mengatasi rasa kantuk yang sering muncul saat pagi atau siang hari. Luar biasanya, ada juga lansia yang menghindari makanan manis, tetapi tetap bisa menikmati rasa dengan minum kopi pahit. Bagi mereka, kopi pahit adalah bentuk kesederhanaan dan kesadaran untuk menjaga tubuh dari dalam. Kenapa harus pahit? Bukan kopi manis? Ini pertanyaan yang sering muncul. Mengapa tidak menambahkan gula agar rasanya lebih enak? Jawabannya berkaitan langsung dengan kesehatan lansia. Pada usia lanjut, tubuh lebih rentan terhadap gangguan metabolik seperti diabetes, hipertensi, dan gangguan ginjal. Gula tambahan, meskipun hanya 1 sendok, bisa memicu lonjakan kadar gula darah yang berbahaya. Apalagi jika dikonsumsi setiap hari, maka risiko komplikasi menjadi lebih besar. Sebaliknya, kopi pahit tidak mengandung kalori tambahan, tidak menambah beban insulin tubuh, membantu proses metabolisme lemak, menjaga kestabilan tekanan darah,
bila dikonsumsi bijak, mendukung fungsi hati dan ginjal tanpa residu manis. Dengan kata lain, memilih kopi pahit adalah keputusan cerdas bagi sahabat yang ingin tetap menikmati kopi tanpa mengorbankan kesehatan. Kopi pahit dan keseimbangan hidup lansia. Sahabat lansia yang terkasih, hidup sehat bukan hanya soal makan sayur dan olahraga, tapi juga tentang menjaga keseimbangan antara kenikmatan dan kesederhanaan. Kopi pahit mewakili hal ini, sederhana, murni, alami, dan menyehatkan. Dengan segelas kopi pahit, sahabat bisa memulai hari dengan semangat. Pikiran menjadi lebih jernih, tubuh terasa ringan, dan suasana hati lebih stabil. Ini membantu lansia menghindari stres, depresi, dan kelelahan mental yang sering terjadi di usia tua. Bahkan dalam beberapa tradisi timur seperti Jepang dan Korea, minum kopi tanpa gula dianggap sebagai bentuk meditasi. Proses menyeduh, mencium aroma, dan menyeruput kopi pelan-pelan merupakan cara menenangkan diri. Ini sangat cocok untuk lansia yang ingin menjaga ketenangan jiwa dan kedamaian batin. Siap menyambut manfaat luar biasa. Nah, sahabat channel Lansia Sehat, sampai di sini kita telah memahami bahwa kopi pahit bukan sekadar minuman. Ia adalah simbol kesadaran, tradisi, dan pilihan sehat bagi para lansia yang ingin tetap aktif, bugar, dan bahagia. Pada bab selanjutnya, kita akan menyelam lebih dalam ke dunia kopi pahit, yakni apa saja kandungan hebat yang tersimpan di dalamnya, mulai dari zat antioksidan, kafein, magnesium, hingga senyawa antiinflamasi. Kita akan lihat bagaimana setiap teguk kopi pahit bisa membantu memperkuat tubuh dan memperlambat proses penuaan. Siapkan diri sahabat semua untuk memasuki bab 3, kandungan ajaib dalam secangkir kopi pahit. Bab 3, kandungan ajaib dalam secangkir kopi pahit. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita memahami sejarah dan nilai budaya dari kopi pahit dalam bab sebelumnya, sekarang saatnya kita menyelami lebih dalam ke dalam secangkir kopi yang sering sahabat nikmati. Karena ternyata, dalam satu cangkir kecil kopi pahit, tersimpan banyak sekali zat bermanfaat yang mendukung kesehatan, terutama bagi usia lansia. Kopi bukan hanya soal rasa dan aroma. Ia adalah perpaduan kompleks dari senyawa alami yang bekerja di dalam tubuh secara halus namun nyata. Maka mari kita kenali satu persatu kandungan aktif dalam kopi pahit dan bagaimana mereka membantu menjaga tubuh sahabat tetap kuat dan sehat di usia 60 tahun ke atas. 1. Kafein. Sumber energi dan penjaga fungsi otak. Kafein adalah senyawa yang paling terkenal dalam kopi. Ia dikenal sebagai stimulan alami yang bekerja langsung pada sistem saraf pusat. Tapi jangan buru-buru berpikir bahwa kafein hanya membuat kita melek atau tidak ngantuk. Lebih dari itu, pada lansia, kafein memiliki beberapa manfaat penting. Meningkatkan konsentrasi dan daya pikir. Studi menunjukkan bahwa lansia yang rutin mengonsumsi kafein dalam jumlah sedang memiliki risiko lebih rendah mengalami penurunan fungsi kognitif. Menurunkan risiko Alzheimer dan Parkinson. Beberapa penelitian besar menyimpulkan bahwa konsumsi kopi pahit dapat menurunkan risiko dua penyakit neurodegeneratif ini. Mengurangi rasa lelah berlebihan. Lansia sering merasa cepat lelah. Kafein dapat membantu meningkatkan energi dan semangat secara alami. Namun tentu, kafein tetap harus dikonsumsi dalam jumlah yang tepat. Bagi lansia, 1-2 cangkir kopi pahit per hari sudah cukup untuk mendapatkan manfaatnya tanpa membebani jantung atau sistem saraf. 2. Asam klorogenat, sahabat jantung dan pembakar lemak alami. Asam klorogenat, chlorogenic acid, adalah salah satu antioksidan utama dalam kopi. Senyawa ini berperan penting dalam mengurangi peradangan, menjaga metabolisme tubuh, dan melindungi sistem kardiovaskular. Manfaat asam klorogenat antara lain, menstabilkan kadar gula darah. Ini sangat penting bagi lansia yang rentan terhadap diabetes tipe 2. Asam klorogenat membantu memperlambat penyerapan glukosa di usus. Menurunkan tekanan darah. Dengan efek vasodilatornya, asam ini membantu memperlebar pembuluh darah sehingga tekanan darah menjadi lebih stabil. Membantu pembakaran lemak. Bagi lansia yang memiliki masalah dengan berat badan berlebih, asam klorogenat mendukung proses metabolisme lemak dan membantu menjaga keseimbangan tubuh. Inilah salah satu alasan mengapa kopi pahit lebih disarankan dibanding kopi manis, karena kita mendapatkan manfaat maksimal dari asam klorogenat tanpa mengganggu metabolisme dengan tambahan gula. 3. Polifenol, pelindung sel tubuh dari kerusakan. Polifenol adalah senyawa antioksidan kuat yang juga banyak ditemukan dalam kopi pahit. Peran polifenol bagi tubuh lansia sangat besar, terutama dalam melindungi sel tubuh dari radikal bebas. Proses penuaan menyebabkan akumulasi kerusakan sel.
Polifenol membantu mencegah kerusakan lebih lanjut, memperkuat sistem imun. Antioksidan ini juga meningkatkan respons imun tubuh terhadap virus dan bakteri, mengurangi risiko kanker. Beberapa studi menyebutkan bahwa konsumsi rutin polifenol dapat menurunkan risiko beberapa jenis kanker, termasuk kanker usus dan hati. Kopi pahit menjadi salah satu sumber polifenol alami yang mudah didapat, tanpa harus membeli suplemen atau produk mahal. 4. Magnesium dan kalium, mineral penting bagi tulang dan jantung lansia. Kopi pahit ternyata juga mengandung sejumlah kecil mineral penting seperti magnesium dan kalium. Meskipun tidak sebanyak pada sayur atau buah, kehadiran dua mineral ini sangat bermanfaat bila dikonsumsi secara konsisten. Magnesium berfungsi untuk membantu menjaga kesehatan otot dan saraf, mengurangi risiko osteoporosis, membantu tidur lebih nyenyak, sementara kalium berperan dalam mengatur detak jantung, menurunkan tekanan darah, menyeimbangkan kadar cairan dalam tubuh. Banyak lansia mengalami kekurangan magnesium dan kalium akibat pola makan yang terbatas. Maka, menambahkan kopi pahit sebagai pelengkap dapat membantu memenuhi sebagian kebutuhan mineral harian. 5. Vitamin B kompleks, penjaga energi dan fungsi saraf. Sahabat channel Lansia Sehat, siapa sangka bahwa dalam kopi pahit juga terkandung vitamin B1, tiamin, B2, riboflavin, B3, niasin, dan B5, asam pantotenat. Meskipun dalam jumlah kecil, vitamin-vitamin ini tetap berperan penting dalam menjaga metabolisme tubuh tetap stabil, mendukung fungsi saraf, meningkatkan energi tanpa efek samping. Vitamin B kompleks sangat dibutuhkan oleh tubuh, terutama bagi lansia yang mulai mengalami penurunan fungsi saraf dan metabolisme. Maka, mengonsumsi kopi pahit dapat menjadi tambahan alami untuk membantu mempertahankan kinerja tubuh. 6. Senyawa fenolik lainnya, kombinasi yang menenangkan. Selain zat-zat di atas, kopi juga mengandung senyawa fenolik lain seperti quinides, yang membantu mengatur kadar gula darah, kafestol dan kahweol, yang memiliki efek antiinflamasi dan hepatoprotektif, melindungi hati. Meskipun dulu senyawa ini sempat dianggap berisiko, penelitian terbaru justru menunjukkan manfaatnya bila dikonsumsi dalam jumlah wajar, terutama jika metode penyeduhan dilakukan dengan penyaring, sehingga kadar senyawa ini tetap aman untuk tubuh. Mengapa kandungan ini cocok untuk lansia? Bila kita perhatikan, seluruh kandungan dalam kopi pahit bekerja selaras untuk menyeimbangkan metabolisme, melindungi organ vital, meningkatkan kualitas hidup. Itulah sebabnya para peneliti dan praktisi kesehatan tidak lagi menganggap kopi sebagai sekadar minuman penahan kantuk, tetapi sebagai bagian dari pola hidup sehat, khususnya bagi lansia yang ingin aktif, tajam, dan bahagia di usia lanjut. Kapan waktu terbaik minum kopi pahit? Agar semua manfaat ini dapat dirasakan secara maksimal, waktu minum kopi juga harus diperhatikan. Pagi hari setelah bangun tidur, baik untuk membangkitkan metabolisme dan memperlancar pencernaan. Antara pukul 9-11 pagi, saat kadar kortisol menurun dan tubuh butuh dorongan energi alami. Hindari minum setelah jam 3 sore, agar tidur malam tidak terganggu. Selain itu, sahabat sebaiknya minum kopi pahit setelah sarapan ringan atau buah agar lambung tidak terlalu kosong. Testimoni lansia, setelah minum kopi pahit, saya tidak mudah loyo lagi. Salah satu kekuatan informasi datang dari pengalaman nyata. Banyak lansia yang membagikan kisah mereka setelah rutin mengonsumsi kopi pahit. Pak Salim, 67 tahun, dari Gresik. Awalnya saya tidak suka kopi karena sering bikin deg-degan. Tapi setelah tahu manfaat kopi pahit, saya coba satu cangkir kecil tiap pagi. Hasilnya, tubuh lebih segar, pikiran tidak gampang pelupa, dan buang air jadi lancar setiap pagi. Ibu Sri, 71 tahun, dari Magelang. Saya punya tekanan darah cenderung normal, tapi sering lemas. Anak saya sarankan minum kopi hitam tanpa gula. Sekarang malah saya bisa lebih aktif. Tidur juga lebih enak karena siangnya nggak ngantuk. Pengalaman seperti ini menguatkan fakta bahwa kopi pahit bukan hanya teori medis, tetapi nyata membawa dampak positif pada kehidupan lansia jika dikonsumsi dengan bijak. Sahabat channel Lansia Sehat, ternyata dalam secangkir kopi pahit, tersimpan kekuatan alami yang luar biasa. Bukan hanya untuk menambah semangat, tetapi juga untuk melindungi otak, jantung, tulang, hingga sistem metabolisme kita. Dari kafein hingga antioksidan, dari magnesium hingga vitamin B, semuanya bekerja sama untuk memperkuat tubuh di masa tua. Bab 4.
Khasiat kopi pahit untuk daya tahan tubuh dan fungsi otak lansia. Sahabat channel Lansia Sehat, di bab sebelumnya kita telah membedah kandungan ajaib dalam secangkir kopi pahit, mulai dari kafein, asam klorogenat, antioksidan, hingga vitamin dan mineral yang menyehatkan tubuh. Kini saatnya kita memahami bagaimana semua kandungan tersebut bekerja nyata dalam tubuh kita, khususnya untuk menjaga daya tahan tubuh dan fungsi otak di usia lanjut. Usia 60 tahun ke atas bukanlah akhir dari semangat atau kekuatan. Justru di masa ini, sahabat bisa menikmati hidup dengan lebih tenang, aktif, dan tetap berkualitas, asal tubuh dan pikiran tetap dijaga. Dan siapa sangka, secangkir kopi pahit yang sederhana bisa menjadi bagian penting dalam menjaga dua hal vital tersebut, imunitas dan fungsi kognitif. Mari kita bahas satu persatu. 1. Kopi pahit dan sistem imun, perlindungan alami dari dalam. Seiring bertambahnya usia, sistem kekebalan tubuh mengalami penurunan alami. Ini adalah proses biologis yang disebut immunosenescence, di mana sel-sel imun menjadi kurang responsif terhadap ancaman infeksi, virus, atau peradangan. Namun, kopi pahit memiliki beberapa kandungan aktif yang dapat meningkatkan sistem imun, di antaranya A. Antioksidan penangkal radikal bebas. Antioksidan dalam kopi pahit, seperti asam klorogenat dan polifenol, membantu mengurangi kerusakan sel akibat radikal bebas. Ini berarti sel-sel imun bisa bekerja lebih optimal tanpa terganggu oleh stres oksidatif. B. Efek antiinflamasi. Peradangan kronis adalah salah satu musuh utama lansia. Kandungan antiinflamasi dalam kopi membantu meredakan peradangan ringan dalam tubuh, menjaga jaringan tetap sehat, dan mengurangi risiko penyakit autoimun. C. Stimulasi sel T dan sel NK, natural killer. Kafein dan senyawa bioaktif dalam kopi diketahui dapat memicu peningkatan aktivitas sel imun, terutama sel T dan sel NK yang bertugas menghancurkan sel asing seperti virus atau sel yang rusak. Dalam penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat, lansia yang rutin mengonsumsi kopi pahit dalam jumlah sedang menunjukkan ketahanan lebih tinggi terhadap flu musiman dan infeksi ringan dibandingkan mereka yang tidak minum kopi sama sekali. 2. Kopi pahit menjaga keseimbangan hormon dan stres. Stres adalah musuh dalam selimut bagi sistem imun dan otak lansia. Dan tahukah sahabat, kopi pahit juga membantu mengelola hormon stres? A. Kopi dan hormon kortisol. Kopi membantu tubuh mengatur kadar hormon kortisol, yang merupakan hormon utama saat kita stres. Bila diminum di waktu yang tepat, pagi atau menjelang siang, kopi membantu menjaga energi dan mencegah peningkatan kortisol berlebihan yang bisa merusak sel-sel otak. B. Rasa bahagia setelah menyeruput kopi. Kopi memicu pelepasan dopamin dan serotonin, dua hormon yang berkaitan erat dengan perasaan bahagia dan tenang. Lansia yang merasa senang cenderung memiliki daya tahan tubuh yang lebih kuat dan pikiran yang lebih sehat. Dengan kata lain, kopi pahit membantu menciptakan lingkungan tubuh yang bersahabat bagi imunitas dan kesehatan mental. Apalagi jika diseduh sambil menikmati waktu tenang, seperti membaca buku atau berbincang santai di pagi hari. 3. Perlindungan otak dari risiko demensia dan Alzheimer. Sahabat lansia tentu sering mendengar penyakit seperti pikun, demensia, atau Alzheimer yang sering menghantui di usia tua. Penyakit ini menyerang fungsi kognitif, membuat penderitanya kesulitan mengingat, berpikir, dan bahkan berbicara. Kabar baiknya, kopi pahit mengandung sejumlah senyawa yang terbukti secara ilmiah membantu melindungi otak dari penyakit-penyakit tersebut. A. Kafein sebagai neuroprotektor. Kafein memiliki kemampuan menembus sawar darah otak dan bertindak sebagai pelindung terhadap penumpukan plak beta amiloid, penyebab utama Alzheimer. B. Stimulasi neurotransmitter. Kopi meningkatkan pelepasan neurotransmitter seperti dopamin, norepinefrin, dan serotonin. Ini membantu memperkuat sinyal saraf, menjaga suasana hati, serta mempertajam daya pikir dan ingatan. C. Menurunkan risiko depresi dan kecemasan. Depresi ringan sangat umum terjadi pada lansia, terutama yang mengalami penurunan aktivitas sosial. Kopi pahit terbukti membantu mengurangi risiko depresi ringan hingga sedang karena efeknya terhadap hormon mood. Dalam studi dari Harvard tahun 2018, konsumsi 2 cangkir kopi pahit per hari berkaitan dengan penurunan risiko demensia sebesar 32%. Studi serupa di Eropa menemukan bahwa kopi pahit membantu mempertahankan memori jangka pendek dan konsentrasi pada lansia usia 60-80 tahun. 4. Meningkatkan peredaran darah ke otak dan organ vital. Sahabat channel Lansia Sehat, salah satu penyebab otak dan tubuh terasa berat di usia lanjut adalah aliran darah yang mulai melemah. Jantung bekerja lebih lambat, dan pembuluh darah mulai mengeras.
Namun kopi pahit memiliki efek vasodilator ringan, yakni membantu melebarkan pembuluh darah, terutama pada otak dan jantung. Ini artinya, darah mengalir lebih lancar, oksigen sampai ke otak dan otot dengan lebih baik, organ vital bekerja lebih efisien. Tak heran, banyak lansia yang merasa lebih segar setelah minum kopi, karena efek ini benar-benar terasa secara nyata. 5. Kopi membantu lansia lebih aktif secara fisik dan mental. Kebugaran bukan hanya soal berolahraga, tetapi juga motivasi untuk bergerak. Lansia yang merasa lesu, cepat lelah, dan mudah mengantuk, seringkali kehilangan semangat untuk melakukan kegiatan sosial, ibadah, atau bahkan hobi mereka sendiri. Kopi pahit dapat membantu dengan cara meningkatkan alertness, kewaspadaan, memberi dorongan energi ringan, mengurangi rasa mengantuk berlebih di siang hari, meningkatkan kepercayaan diri. Ini bukan efek kecanduan, seperti yang sering disalahpahami, tapi efek alami dari sistem saraf yang diberi stimulus ringan untuk bekerja optimal. 6. Pengalaman lansia. Kopi bikin saya tidak pelupa lagi. Banyak sahabat lansia di berbagai daerah membagikan testimoni mereka tentang manfaat kopi pahit untuk kesehatan otak. Pak Darsono, 72 tahun, dari Purbalingga. Saya dulu gampang lupa, kadang lupa taruh kunci, atau lupa matikan kompor. Sejak rutin minum kopi pahit pagi hari, rasanya ingatan saya lebih tajam. Tidak sesering lupa lagi. Bu Hajah Nani, 70 tahun, dari Mataram. Saya sering sedih tanpa sebab. Katanya itu depresi ringan. Tapi sekarang, setiap habis subuh saya seduh kopi pahit sendiri, sambil zikir dan baca buku. Rasanya pikiran jadi tenang, hati jadi ringan. Cerita seperti ini menunjukkan bahwa manfaat kopi pahit tidak hanya bisa dirasakan secara medis, tapi juga secara emosional dan spiritual. 7. Batasan yang perlu diperhatikan. Meskipun kopi pahit bermanfaat, bukan berarti semua orang cocok atau boleh mengonsumsinya dalam jumlah besar. Berikut beberapa catatan. Batas konsumsi untuk lansia, 1-2 cangkir per hari. Hindari kopi jika punya mak aktif atau gangguan lambung serius. Minum kopi setelah makan, bukan saat perut kosong. Konsultasikan ke dokter jika sedang minum obat jantung atau hipertensi. Dengan cara ini, manfaat kopi pahit bisa didapatkan secara aman dan optimal tanpa menimbulkan gangguan pada tubuh. 1 cangkir, 2 perlindungan. Sahabat channel Lansia Sehat, kini kita tahu bahwa kopi pahit bukan sekadar minuman untuk menghilangkan kantuk. Ia adalah bagian dari gaya hidup sehat lansia yang ingin melindungi tubuh dan pikiran dari dalam. Dengan kandungan alami yang mampu menguatkan sistem imun dan menjaga kesehatan otak, kopi pahit layak menjadi teman setia sahabat di pagi hari, selama dikonsumsi secara bijak, konsisten, dan tanpa tambahan gula. Bayangkan, hanya dengan 1 cangkir kecil kopi pahit, sahabat bisa mengurangi risiko penyakit otak, meningkatkan daya pikir, menstabilkan suasana hati, meningkatkan kekebalan tubuh, menjaga energi sepanjang hari. Luar biasa, bukan? Di bab selanjutnya, kita akan mengupas secara lebih spesifik tentang hubungan kopi pahit dan kesehatan jantung, termasuk mitos yang selama ini sering menakutkan lansia. Bab 5. Kopi pahit dan jantung, antara mitos dan fakta medis. Sahabat channel Lansia Sehat, dari bab-bab sebelumnya, kita telah belajar banyak tentang kopi pahit, bagaimana ia bukan sekadar minuman tradisional, tetapi sebuah pilihan sehat yang bisa meningkatkan kualitas hidup lansia. Kita telah menjelajahi kandungan nutrisi dalam kopi pahit, manfaatnya untuk sistem imun, hingga dampaknya terhadap otak dan fungsi kognitif. Kini, tibalah kita pada salah satu pembahasan yang paling penting sekaligus sering menjadi sumber kekhawatiran bagi banyak sahabat lansia, hubungan antara kopi pahit dan kesehatan jantung. Sudah berpuluh-puluh tahun, kopi sering mendapat cap negatif dalam dunia kesehatan jantung. Banyak lansia yang takut minum kopi karena katanya bisa memicu jantung berdebar, menaikkan tekanan darah, atau bahkan memicu serangan jantung. Tapi apakah semua itu benar? Atau hanya sekadar mitos lama yang belum diuji kebenarannya secara ilmiah? Mari kita uraikan satu persatu, dengan penjelasan yang mudah dipahami dan tetap berdasarkan fakta medis yang terpercaya. 1 mitos. Kopi menyebabkan tekanan darah tinggi dan serangan jantung. Salah satu alasan utama kenapa banyak orang tua menghindari kopi adalah karena takut tekanan darah naik. Tak sedikit yang berkata, saya nggak minum kopi karena deg-degan. Atau, nanti jantung bisa copot kalau minum kopi. Namun,
Penelitian selama 2 dekade terakhir justru membantah anggapan ini selama kopi dikonsumsi dalam batas wajar dan tanpa gula atau krimer. Berikut beberapa poin penting. Kafein memang bisa menaikkan tekanan darah secara sementara, tapi hanya sekitar 5-10 mmHg dan hanya bertahan selama 1-3 jam. Pada orang yang sudah terbiasa minum kopi, efek ini sangat minim karena tubuh telah beradaptasi. Penelitian besar di Eropa dan Amerika menunjukkan bahwa konsumsi kopi secara rutin tidak berkaitan langsung dengan peningkatan risiko penyakit jantung. Justru, beberapa studi menemukan bahwa minum kopi 2-3 cangkir per hari berkaitan dengan risiko penyakit jantung yang lebih rendah. Jadi, jika sahabat meminum kopi pahit, tanpa gula, dan dalam jumlah yang tepat, tidak ada bukti kuat bahwa itu menyebabkan hipertensi atau serangan jantung. 2 fakta. Kandungan kopi yang justru melindungi jantung. Kopi pahit mengandung berbagai senyawa aktif yang ternyata bekerja sebagai pelindung sistem kardiovaskular. Mari kita bahas beberapa di antaranya. A. Asam klorogenat. Seperti yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, asam klorogenat memiliki efek menurunkan tekanan darah secara bertahap, meningkatkan sensitivitas insulin, mengurangi kolesterol jahat, LDL, dalam darah. Ini berarti, asam klorogenat justru mendukung fungsi jantung dengan cara menstabilkan tekanan darah dan kolesterol. B. Polifenol. Antioksidan ini membantu mengurangi peradangan dalam pembuluh darah. Pembuluh darah yang sehat berarti lebih lentur dan tidak mudah tersumbat. Risiko stroke dan serangan jantung berkurang. C. Magnesium dan kalium. Mineral ini membantu menjaga irama jantung tetap normal, mengendalikan tekanan darah. Kandungan ini, meskipun dalam kadar kecil, tetap memberikan kontribusi nyata jika kopi dikonsumsi secara rutin. 3. Studi medis. Kopi dan risiko penyakit jantung. Agar sahabat tidak hanya percaya pada kata-kata, mari kita lihat hasil dari beberapa studi ilmiah. Tanda centang putih tebal studi 1, UK Biobank Study, 2022. Penelitian ini melibatkan hampir 450.000 peserta usia 40-80 tahun dan meneliti hubungan antara konsumsi kopi dan kesehatan jantung selama lebih dari 10 tahun. Hasilnya, mereka yang minum 2-3 cangkir kopi per hari memiliki risiko penyakit jantung 10-15 lebih rendah dibandingkan yang tidak minum kopi sama sekali. Risiko stroke juga lebih rendah pada kelompok yang rutin minum kopi. Tanda centang putih tebal studi 2, American Heart Association Journal, 2021. Penelitian lain dari Jurnal Kesehatan Jantung di Amerika menunjukkan bahwa konsumsi kopi pahit tanpa tambahan gula atau susu tidak menyebabkan gangguan irama jantung, aritmia, bahkan dapat melindungi dari gagal jantung jika dikonsumsi secara bijak. Tanda centang putih tebal studi 3, Circulation, Heart Failure, Harvard, 2021. Studi ini menemukan bahwa 1 hingga 2 cangkir kopi per hari bisa menurunkan risiko gagal jantung sebesar 11-12. Jadi, fakta ilmiah semakin memperkuat bahwa kopi tidak perlu ditakuti, apalagi jika dikonsumsi dalam bentuk alami seperti kopi pahit. 4. Kopi pahit membantu mengontrol kolesterol. Kolesterol tinggi adalah musuh utama jantung. Dan tahukah sahabat, bahwa kopi pahit, terutama yang diseduh menggunakan filter kertas atau saringan, dapat membantu menjaga kadar kolesterol tetap stabil. Beberapa cara kerjanya antara lain, membantu proses metabolisme lemak, meningkatkan kadar HDL, kolesterol baik, menurunkan kadar trigliserida bila disertai pola makan sehat. Namun, penting untuk diketahui bahwa penyeduhan kopi juga berpengaruh. Kopi yang disaring, filtered coffee, lebih baik untuk jantung karena kandungan senyawa kafestol yang bisa meningkatkan LDL akan tersaring. Kopi tubruk atau tanpa saring mengandung sedikit lebih banyak kafestol, jadi sebaiknya tidak diminum berlebihan. Artinya, cara menyeduh juga menentukan seberapa besar manfaat kopi untuk jantung. 5. Kopi dan aktivitas fisik, dampaknya pada lansia dengan gangguan jantung ringan. Kopi pahit memiliki efek merangsang yang membuat tubuh lebih berenergi. Bagi lansia yang memiliki keluhan seperti jantung berdebar ringan, mudah capek, lemah saat bergerak, kopi pahit bisa membantu meningkatkan semangat gerak, namun harus dalam porsi kecil dan setelah makan. Beberapa dokter geriatrik bahkan menyarankan lansia dengan tekanan darah normal dan denyut jantung stabil untuk minum kopi pahit sebelum olahraga ringan, karena bisa membantu melancarkan peredaran darah, menghangatkan tubuh, meningkatkan kapasitas paru-paru. Namun, untuk sahabat yang memiliki gangguan jantung serius,
konsultasi dokter tetap menjadi keharusan sebelum mulai konsumsi kopi secara rutin. 6. Kesaksian lansia. Saya takut minum kopi, tapi ternyata aman. Testimoni dari para sahabat channel Lansia Sehat kembali menegaskan bahwa kekhawatiran terhadap kopi kadang berlebihan. Pak Abdul, 65 tahun, dari Bandung. Saya punya riwayat jantung ringan. Awalnya takut minum kopi. Tapi setelah baca artikel dan tanya ke dokter, saya coba minum kopi pahit 1 cangkir per pagi. Ternyata jantung tidak berdebar, malah badan terasa ringan. Ibu Ros, 69 tahun, dari Yogyakarta. Anak saya melarang minum kopi karena takut tekanan darah naik. Tapi setelah cek tekanan darah rutin, ternyata stabil. Sekarang saya nikmati kopi pahit setiap pagi tanpa rasa takut. Pengalaman seperti ini menginspirasi bahwa dengan pemahaman yang benar, kopi pahit bisa menjadi bagian dari pola hidup sehat lansia, termasuk untuk jantung. 7. Tips aman minum kopi pahit bagi lansia dengan riwayat jantung. Agar manfaat kopi dapat dirasakan tanpa risiko, sahabat bisa mengikuti panduan berikut. Minum 1 cangkir kecil saja per hari, 150 ml. Hindari tambahan gula, krimer, atau susu kental manis. Minum setelah sarapan, bukan saat perut kosong. Gunakan metode saring filter untuk mengurangi senyawa kafestol. Cek tekanan darah dan detak jantung secara rutin. Hindari kopi jika sedang merasa cemas atau tidak enak badan. Jika mengikuti langkah-langkah ini, sahabat tidak perlu takut lagi, karena kopi pahit justru akan mendukung kesehatan jantung dan pembuluh darah. Menepis takut, menggenggam manfaat. Sahabat channel Lansia Sehat, mari kita tutup bab ini dengan satu pemahaman penting. Kopi pahit bukan musuh jantung. Ia adalah teman yang perlu dikenali dengan baik. Selama dikonsumsi dengan bijak, kopi pahit dapat menjadi bagian dari pola makan sehat lansia, membantu menjaga kestabilan tekanan darah, memperbaiki sirkulasi, dan bahkan menurunkan risiko gagal jantung. Kini saatnya sahabat lansia tak lagi ragu menikmati 1 cangkir kecil kopi di pagi hari. Karena bukan hanya rasa yang menyegarkan, tetapi juga perlindungan bagi organ terpenting kita, jantung. Sahabat channel Lansia Sehat yang kami hormati dan sayangi, tibalah kita di akhir dari pembahasan yang mendalam, penuh inspirasi, dan tentunya bergizi secara pengetahuan. Kita telah bersama-sama menyusuri jejak panjang secangkir kopi pahit, dari sejarahnya, kandungan di dalamnya, hingga manfaat luar biasa bagi tubuh dan pikiran, terutama untuk kita yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas. Kopi pahit, yang dulunya hanya dianggap minuman pagi hari atau teman begadang, kini telah terbukti menjadi bagian penting dalam pola hidup sehat lansia. Bukan hanya karena rasanya yang khas, tapi karena di balik kepahitannya, tersimpan kebaikan yang tidak sedikit, mulai dari memperkuat daya tahan tubuh, menjaga kejernihan pikiran, melindungi jantung, membantu metabolisme, hingga mencegah penyakit degeneratif. Satu hal yang patut kita ingat adalah bahwa hidup sehat tidak harus mahal dan rumit. Kadang, hal sederhana seperti secangkir kopi alami tanpa gula, jika dikonsumsi secara rutin dan bijak, bisa memberi dampak besar bagi kebugaran dan semangat hidup kita. Namun tentu, kopi hanyalah salah satu elemen dari gaya hidup sehat. Sahabat tetap perlu menjaga pola makan, rutin bergerak walau ringan, cukup tidur, serta menjaga hubungan sosial dan spiritual agar hati tenang dan pikiran damai. Menjadi lansia bukan akhir dari kekuatan, tetapi awal dari kebijaksanaan. Dan dalam kebijaksanaan itu, kita bisa memilih apa yang terbaik untuk tubuh dan jiwa kita. Jadi, jika selama ini sahabat ragu atau bahkan takut untuk menikmati kopi pahit, semoga setelah menyimak seluruh penjelasan ini, keraguan itu mulai berubah menjadi pemahaman. Bahwa kebaikan kadang tersembunyi di balik rasa yang kuat dan tidak manis. Kami di channel Lansia Sehat senantiasa mendoakan agar sahabat semua diberikan umur panjang yang penuh keberkahan, tubuh yang sehat dan ringan bergerak, serta pikiran yang cerah dan tidak mudah lupa. Kami percaya, sahabat semua adalah pribadi-pribadi kuat, cerdas, dan bijak dalam memilih yang terbaik untuk keseharian. Jika sahabat merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar kesehatan, gaya hidup, dan semangat hidup untuk lansia. Dan terakhir, kami ajak sahabat berbagi di kolom komentar. Apakah sahabat sudah pernah rutin minum kopi pahit? Bagaimana pengalaman sahabat setelah mencobanya? Atau adakah cara unik sahabat menyeduh kopi di rumah? Cerita sahabat bisa menjadi inspirasi bagi yang lain.
Karena kita semua adalah keluarga besar channel Lansia Sehat, tempat di mana usia bukan penghalang untuk terus belajar, berdaya, dan menikmati hidup. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga setiap teguk kopi membawa semangat baru di hari-hari sahabat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.